Birniers, kalau kalian melihat ada tulisan Mg2+ dan Mg, apa sih bedanya? Mau tahu? Cek video ini. Hai Birniers, ketemu lagi kan sama Kak Ika? Tentunya kakak akan membahas tentang IPA lagi nih, ya. Nah, khususnya IPA untuk kelas 9. Di video sebelumnya, kalian belajar tentang pengertian materi. Sekarang, kalian akan belajar tentang atom dan penyusunnya. Kira-kira, apa ya atom itu? Kita cek. Atom. Kalian udah nonton video sebelumnya? Pastinya kalian udah tahu apa sih yang disebut dengan atom? Ya, apa coba? Atom itu dia adalah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Ya, jadi udah dia yang paling kecil. Nah, atom itu diibaratkan seperti sebuah bola, tapi ukurannya sangat-sangat kecil. Kemudian, tadi kakak bilang kan, atom itu diibaratkan sebuah bola. Walaupun ukurannya sangat kecil, ternyata atom itu ada bagiannya juga. Nah, atom, kacang atom kali ya ibaratnya. Nah, ini dia, atom sebuah bola yang melingkar. Nah, atom itu di inti, ya. Bagiannya ada inti atom, ada kulit atom. Di inti atom ada yang disebut dengan proton. Proton itu adalah muatan positif, letaknya ada di dalam. Yang kedua ada yang disebut dengan neutron. Neutron itu adalah muatan yang sifatnya netral, berarti dia tidak bermuatan ya. Nah, yang terakhir yang ada di kulit-kulitnya nih, yang bintang-bintang itu adalah elektron. Elektron itu dia muatan negatif. Nah, di atom, mana sih yang bisa berpindah? Yang dapat berpindah itu hanya elektron. Proton, neutron, dia tidak dapat berpindah. Dia posisinya tetap ada di dalam inti. Sedangkan elektron, dia bisa pindah-pindah. Kalau bosan, dia pindah. Kalau mau balik lagi, bisa. Nah, kemudian, ini, kita akan bicara tentang teori atom. Bahwa banyak banget yang mengungkapkan apa sih atom itu, ya, dari awal sampai akhir perkembangan teori atom itu terus berkembang. Nah, kalau di awal video tadi kan kakak bilang nih, apa sih perbedaan Mg sama Mg2+? Nah, kalau Mg itu masuknya ke dalam atom, tapi kalau Mg2+, cek video nanti ya. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang teori atom. Teori atom yang pertama yaitu teori yang diungkapkan oleh John Dalton. Ya, John Dalton ini orang kedua yang mengungkapkan tentang atom. Yang pertama adalah Democritus. Ya, Democritus itu bilang ada suatu bagian terkecil dari zat. Apa? Itu belum tahu. Nah, Dalton bilang bahwa bagian itu disebut dengan atom. Atom itu seperti bola pejal. Jadi, dia hanya bentuknya bulat dan penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi. Itu Dalton. Jadi, teori Dalton itu terkenal dengan teori atom bola pejal. Teori yang kedua, menyempurnakan teori Dalton. Maka masih ada nih orang yang penasaran tentang apa itu atom. Nah, yang kedua diungkapkan oleh J.J. Thomson. Thomson udah bilang nih, bahwa atom itu sebenarnya adalah bola pejal yang muatannya positif dan tersebar elektron di permukaannya. Sehingga apa? Sehingga atom ini muatannya netral atau tidak bermuatan. Ya. Nah, itu adalah teorinya Thomson. Tapi teori ini pun kemudian disempurnakan. Ya, disempurnakan oleh siapa kira-kira? Teori Thomson yang terkenal dengan teori Rotiki-Smith-nya disempurnakan oleh teorinya Ernest Rutherford. Ernest Rutherford bilang bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang muatannya positif dan dikelilingi oleh elektron yang muatannya negatif. Dalam mengelilingi inti atom, elektron itu berputar pada
orbital tertentu. Sehingga Ernest Rutherford itu terkenal dengan teorinya, yaitu teori atom tata surya. Karena mengibaratkan bahwa inti atom yang positif itu adalah matahari, dan elektron yang mengelilinginya itu adalah planet-planet. Nah, tapi Ernest Rutherford, dia tidak bisa menerangkan atom-atom yang kecil, atom tunggal seperti hidrogen. Dia hanya bisa menerangkan untuk atom dengan elektron banyak. Maka dari itu, teori ini dikembangkan lagi oleh siapa? Oleh Niels Bohr. Ya, teorinya Bohr. Dia bilang apa sih? Bahwa atom itu terdiri dari dua bagian. Ada inti atom, ada kulit atom. Inti atom menjadi pusat massa dari atom. Di situ kita bisa menemukan ada proton, ada neutron. Sedangkan elektron itu berada pada kulit atom. Nah, kulitnya ini pun dibagi menjadi beberapa orbital. Nah, itu yang harus dipelajari di sini. Sehingga Niels Bohr bisa menerangkan untuk atom-atom yang elektronnya sedikit, seperti hidrogen. Tapi ada teori yang sampai sekarang dikemukakan, sampai sekarang dianut, yaitu teori mekanika kuantum, atau punyanya si Erwin Schrödinger. Nah, si Erwin itu dia bilang bahwa apa sih? Sebenarnya atom itu dia adalah sebuah partikel yang punya inti. Nah, dia nggak punya kulit. Ya, elektron itu tidak tahu tempatnya di mana, tapi ada suatu tempat yang disebut dengan orbital. Orbital itu adalah daerah kemungkinan ditemukannya elektron. Kalau di luar orbital berarti elektron nggak ditemukan. Itu. Nah, dan elektron tidak tersebar pada kulit-kulit tertentu, tapi dia tersebar sehingga membentuk awan elektron. Nah, teori inilah yang sampai sekarang dipakai dan sering disebut dengan teori atom modern. Nah, mudah kan belajar tentang teori-teori atom? So, Birniers, di video selanjutnya kalian akan lihat apa sih struktur atom jika kita tulis dalam tabel periodik. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.